Halo Sobat Ucapilan Swarga Loka, jumpa lagi dengan Ivan di program Mata Swarga Loka. Mau tanya dong Swarga Loka? Boleh. Nah, Sobat Swarga Loka dan Dukcapil, kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat semua. Yang tentunya aku nggak sendirian, aku ditemenin sama mas-mas CRM, mas-mas call center kita semua, yaitu Mas Guntur. Halo Mas Guntur, boleh dong kenalan dulu. Halo Sobat Dukcapil, kembali lagi bersama saya Mas Guntur di Mata Swarga Loka. Gimana nih Mas kabarnya hari ini? Apakah baik? Sehat? Hari ini sehat, cuman sedikit pusing. Wah, semoga cepat sembuh ya Mas. Iya, sama-sama. Kalau Ivan gimana sendiri kabarnya? Kalau aku hari ini baik juga pastinya, tapi ada rada mumet dikit gitu loh Mas, soalnya banyak editan yang harus Iya, aku sama-sama. Nah, juga aku mau doain Sobat Swarga Loka semua tetap sehat dan jaga kondisinya gitu, dimanapun kalian berada. Nah, Sobat Ucapil, selama 15 menit ke depan aku akan membantu kalian untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Ucapil yang udah dikumpulin melalui DM sosial media di Dukcapil Surabaya dan Swarga Loka. Betul banget Ivan, kita berdua siap membantu permasalahan admin Sobat Dukcapil semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi Mas, apakah udah siap Mas? Siap. Oke, kita mulai ke pertanyaan yang pertama. Halo Min, mau tanya, untuk pengurusan cetak ulang akta itu gimana ya? Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Apokpak Official, untuk pengajuan cetak ulang akte, ini aktenya itu hilang, rusak, atau bagaimana? Kalau aktenya itu hilang, harus minta surat hilang dulu di kepolisian. Pengajuannya tetap lewat website kita, pengajuannya di KNG, Kelampit Surabaya, nanti linknya ada di bawah sini. Nah, itu nanti pengajuan di situ, pilih menu kutipan kedua akte, gitu. Kalau hilang tinggal melampirkan bukti kehilangan dari kepolisian sama berkas lainnya, seperti itu. Kalau rusak, nanti dilampirkan itu rusaknya karena apa, seperti itu. Kayak misalnya kebakar, nanti lampirkan aktenya yang terbakar atau termakan rayap gitu. Pengajuannya tetap di kutipan kedua gitu. Nah, jadi gitu @akpokpak official. Jadi untuk cetak ulang akta itu ada dua pilihan berarti ya Mas, entah karena rusak ataupun karena hilang gitu. Jadi dilengkapi dulu dokumennya Mas. Ya, yang penting dokumennya lengkap dulu baru bisa pengajuan. Nah gitu, semoga jawaban yang tadi bisa menjawab pertanyaan dari @apokpakofficial. Iya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Mas, dari @vitalina215. Min, mau tanya, untuk pemblokiran kakak itu bagaimana ya Min? Untuk alur dan berkasnya apa saja yang perlu saya siapkan? Nah, gimana Mas? Untuk pemblokiran kakak, ini berarti dari alamat rumahnya ya. Ada kakak, misalnya ada kakak asing, masuk ke alamat tersebut terus mau diblokir, itu silakan datang langsung ke kelurahan, bawa kakakmu sendiri sama bukti kepemilikan rumah. Nanti di sana bisa diajukan untuk proses pemblokiran, seperti itu. Jadi gitu Kak Vitalina. Jadi kalau misalnya mau pemblokiran kakak, jadi harus menyertakan dua dokumen tadi Mas. Ya. Yang kakak aslinya di rumah tersebut sama bukti kepemilikan rumah kemana Mas? Ke kelurahan. Ke kelurahan gitu. Ke kelurahan sesuai dengan domisili. Domisili kakak. Gitu. Itu kok bisa ya Mas ada kakak masuk tiba-tiba gitu? Mas? Mungkin kayak tadi ada pemohon itu telepon di kita, dia ingin mengajukan blokir karena rumahnya dia itu kan beli dari orang lain, terus sudah dibeli orangnya, pemilik rumah sebelumnya itu kakaknya ndak dipindahkan gitu. Makanya itu harus diajukan pemblokiran dulu biar datanya ndak masuk ke alamat tersebut, seperti itu. Nah, jadi ini perlu diperhatikan banget ya Mas kalau tentang kakak-kakak gini. Oke. Semoga menjawab untuk pertanyaan dari Kak Vitalina 215. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari Takdir Rizky. Selamat siang Bapak atau Ibu. Saya mau mengurus akta lahir yang hilang. Akta lahir saya dulu
diterbitkan di kota Sampit, Kalimantan Tengah. Tapi sekarang domisili saya di Surabaya. Bagaimana proses dan persyaratannya ya Bapak atau Ibu? Nah, gimana Mas? Untuk pengurusan akte hilang itu prosesnya sama lewat Klampit. Cuman pertama harus ada surat keabsahan dari Dukcapil kota sebelumnya yang mengeluarkan akte tersebut. Jadi prosedurnya yang pertama itu pengajuan keabsahan dulu di sini. Gitu. Pengajuan keabsahan dulu di sini, nanti setelah muncul surat keabsahan dari Dukcapil kota asalnya yang di mana ini? Sampit Kalteng, bahwa misalnya akte tersebut tercatat. Kalau akte tersebut tercatat, pemohon nanti diarahkan untuk pengajuan kutipan kedua akte kelahiran. Gitu. Kalau misalnya akte tersebut tidak tercatat, maka pemohon nanti dianjurkan untuk pembuatan akte kelahiran yang baru sesuai dengan domisili sekarang di Surabaya. Seperti itu, Irfan. Nah, gitu Kak Takdir Rizky. Jadi cukup mudah ya sebenarnya Mas. Sebenarnya cukup mudah. Cuman yang menunggu keabsahan itu aja kalau misalnya Iya. hilang gitu. Jadi gitu Takdir Rizky semoga menjawab. Nah, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari @Diana. Selamat siang Pak Bu, mohon maaf mau tanya. Saya sudah buat akte lahir anak saya yang baru lahir di web akun Klampit Surabaya tanggal 19 November. Tapi sampai saat ini surat akte lahirnya belum keluar dan di webnya Klampit itu masih tertera menunggu pemohon. Itu bagaimana maksudnya Pak Bu? Biasanya seperti ini. Kalau di pengajuannya, kalau sudah diproses itu muncul tulisan sedang diproses. Kalau menunggu pemohon itu berarti pengajuan itu dikembalikan oleh operator untuk dibetulkan yang salah di pengajuannya. Jadi coba dicek lagi di pengajuannya. Itu pasti ada catatan dari operatornya, harus apa yang dilengkapi atau apa yang dirubah, seperti itu. Gitu. Oh, jadi tuh kayak ada dokumen yang salah dimasukkan Iya, atau ada lupa dokumen yang salah atau kurang atau salah pengajuan gitu. Biasanya dikembalikan sama operator. Nah, tulisannya itu pasti menunggu pemohon gitu. Nah, jadi buat Kak Nadiana ini coba cek lagi di akun Klampitnya, di chat itu sama chat akun ya Mas? Ya, di chat akun. Di chat akunnya itu apakah disuruh masukkan dokumen apa gitu. Jadi kalau misalnya udah dokumennya udah dilengkapi nanti baru bisa diproses lagi sama Dukcapil. Iya, iya benar. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima nih Mas. Dari @Fakih. Halo, mau tanya apakah persyaratan untuk pengurusan akta kematian bagi orang yang sudah meninggal berpuluh-puluh tahun? Nah, itu gimana Mas? Kalau untuk akte kematian yang seperti itu, pemohon atau ahli waris si almarhumnya itu coba datang ke kelurahan dulu untuk dicek data almarhumnya yang meninggal. Itu datanya masih ada atau enggak. Nanti dibantu sama pihak kelurahan untuk pengecekan di Dispenduknya. Gitu. Akte data orang tersebut masih ada atau tidak. Kalau misalnya masih ada, bisa langsung diajukan lewat KNG gitu. Kalau datanya masih ada. Cuman kalau datanya enggak ada, biasanya diarahkannya itu harus ke pengadilan dulu gitu, untuk sidang dulu. Nanti baru bisa dibuatkan akte kematian. Seperti itu, Van. Jadi intinya harus ke kelurahan dulu buat cek. Iya, intinya harus ke kelurahan dulu untuk cek data. Orang ini datanya masih ada atau enggak gitu. Nah. Soalnya kan meninggalnya sudah berpuluh-puluh tahun. Gitu. Kalau meninggalnya masih setahun atau 2 tahun itu masih oke lah. Kalau misalnya meninggalnya dari tahun 80 atau 90, nah itu harus dicek dulu datanya. Seperti itu. Nah gitu Kak Fakih, jadi harus ke kelurahan dulu buat cek datanya apakah masih ada atau enggak. Kalau misalnya enggak ada ya harus ke pengadilan. Iya. Gitu. Nah kita lanjut lagi nih Mas ke pertanyaan ke-6 dari @novian.w.s. Min mau tanya, kalau misalnya kehilangan KTP, minta surat kehilangannya itu dari polsek terdekat sesuai KTP atau bebas? Soalnya ini lagi dinas di luar kota. Terima kasih. Kalau untuk surat kehilangannya bebas. Kalau misalnya hilangnya
di Malang ya minta di polsek yang ada di Malang gitu enggak apa-apa. Yang penting itu surat kehilangan gitu, enggak mesti harus di Surabaya kok. Nah, jadi gitu bisa diurus di polsek terdekat. Jadi nggak usah harus ke domisili. Iya, enggak usah harus ke domisili dulu. Cuman kalau untuk pengajuannya harus sesuai, kalau bisa ya di Surabaya gitu. Ya, biar gak susah ya, Mas. Ya biar nggak susah. Gitu. Atau Nah, bisa pakai yang namanya IKD gitu. IKD itu Identitas Kependudukan Digital, fungsinya sama kayak KTP, itu bisa diminta ke Dukcapil mana aja sesuai dengan domisili pemohonnya sekarang kok gitu. Nah, jadi gitu Kak Novian. Biar Kak Novian gak ribet lagi, jangan lupa aktivasi IKD ya Kak Novian. Iya. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketujuh nih Mas, dari Fam Weli. Halo Min, mau tanya untuk cek akte lahir online, prosedurnya bagaimana ya Min? Terima kasih, mohon bantuannya. Kalau untuk cetak akte kelahiran online untuk anak yang baru lahir itu kita ada 3 cara sebenarnya. Yang pertama lewat Vaskes, yang kedua lewat kelurahan, yang ketiga secara mandiri. Nah, ini kalau pengajuan akte kelahiran yang secara Vaskes nanti yang menguruskan pihak Vaskesnya yang menguruskan akte kelahirannya. Terus yang kedua ini nanti kelurahan, yang pertama ini pemohonnya sendiri. Nah, pengajuannya itu bisa lewat website untuk yang mandiri, pengajuannya itu bisa lewat website kita Kelampit Surabaya itu tadi KNG. Nah, nanti pilih menu kelahiran. Nah, nanti di sana tinggal masukkan data-data pemohonnya, data anaknya, saksi, terus diupload berkasnya seperti surat keterangan lahir, terus kakak orang tua, KTP orang tua, terus 2 orang saksi sama buku nikah gitu. Jadi buat Kak Fam Weli ini jangan bingung lagi terkait dengan akta lahir, karena sudah dimudahkan banget, karena juga bisa pengajuan lewat rumah sakit yang udah bekerja sama dengan Disdukcapil melalui paket hemat. Iya. Terus juga bisa melalui Kelampit ataupun bisa minta bantuan ke pihak kelurahan. Iya benar. Kalau Jadi- misalnya kesulitan. Jadi jangan bingung lagi ya. Nah Sobat Dukcapil, pertanyaan tadi mengakhiri Mata Swarga Loka episode 52 hari ini. Gimana nih Mas tentang Mata Swa 52 ini? Senang juga bisa berbagi dan menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Dukcapil. Semoga kedepannya kita bisa lebih banyak membantu dan berinteraksi dengan para sobat admin Duk ini. Nah aku mau ngucapin terima kasih banyak ke Mas Guntur atas jawaban dan informasinya yang keren dan lengkap banget hari ini. Semoga semua yang nonton bisa lebih paham terkait dengan dokumen administrasi kependudukan. Sama-sama Ivan, semoga penjelasan tadi bisa menjawab pertanyaan sobat Dukcapil semuanya. Oke, aku mau ngucapin juga terima kasih ke teman-teman semua yang udah nonton Mata Swa sampai episode 52 hari ini. Jika sobat masih punya pertanyaan terkait dengan admin Duk, sobat bisa DM ke Instagram kita di @swargaloka.sby, @dispendukcapil.sby, dan takon Dukcapil Sub. Atau juga telepon aja ke kita di berapa nomornya Mas? Nomornya di 031 9925 4200. Nah, kalau sobat masih mau bertanya lewat telepon tuh bisa banget. Atau di TikTok bisa Mas? Boleh. Nah gitu, bisa lewat Instagram, DM, ataupun lewat telepon. Jadi Sobat Dukcapil juga jangan lupa follow akun Instagram kami yang 3 tadi itu, biar sobat semua nggak ketinggalan sama update informasi kependudukan. Nah, sekian dari aku dan Mas Guntur, sampai jumpa di episode Mata Swa selanjutnya. Dadah. Dadah.